Assalamualaikum sahabat, kita sekarang ada di Kota Gede, di kota kuno Mataram Islam. Jangan lupa sahabat di subscribe, like, and share. Terima kasih. Untuk mencapai Kota Gede, taruhlah dari Keraton atau Malioboro paling tidak sampai 10 kilo atau 20 menit kalau kondisi lalu lintas lancar. Ini jalan masuk dari tempat parkir mobil, kita menuju gapura kompleks Masjid Kota Gede, salah satu pintu. Jadi sini banyak pemukiman dan orang berjualan. Ini pintu masuknya, langsung ke halaman Masjid Kota Gede Mataram. Sebagai informasi sahabat, masjid ini masih dipakai setiap hari, termasuk juga untuk sholat Jumat. Salah satu komponen utama di dalam tata kota kuno Kota Gede yang masih lestari hingga kini adalah Masjid Gede Mataram. Kompleks masjid terletak di sebelah barat toponim alun-alun. Dalam babat Momana, Panembahan Senopati memerintahkan untuk membangun masjid dan diselesaikan pada tahun 1511 Jawa atau 1589 Masehi. Masjid ini pernah terbakar pada tahun 1919 dan diperbaiki sampai selesai pada tahun 1923. Masjid Mataram Kota Gede memiliki atap tajuk atau lambang gantung yang bertumpang 3 pada bangunan utama atau liwan dan 5 san pada bagian bangunan serambi dan pawestren. Komplek masjid ini memiliki 3 pintu gerbang berbentuk padu raksa, yakni pada sisi utara, timur, dan selatan. Ini adalah tugu di depan masjid. Tugu Jam dibangun oleh Pakubuwono ke-10 pada masa lalu. Pada halaman masjid terdapat 2 bangsal pecaosan dengan atap berbentuk limasan pada sisi utara dan selatan masjid. Selain itu juga terdapat Tugu Jam yang didirikan pada masa Pakubuwono X yang tadi kita lihat di muka. Secara arsitektural, bangunan utama masjid terdiri dari 5 komponen ruang, yaitu pertama, kuncungan, merupakan akses utama menuju bagian dalam masjid. Bagian kuncungan ini memiliki atap tipe kampong dan dengan 2 pilar dari struktur bata. Pada bagian lever atap sisi timur terdapat hiasan kaligrafi serta 2 angka tahun, yaitu 1856 dan 1926. Kedua adalah jagang, merupakan kolam kecil yang mengelilingi serambi di sisi utara, selatan, dan timur. Pada awalnya jagang dimanfaatkan sebagai bata suci. Kedalaman jagang di masjid ini 60 cm dengan lebar 185 cm. Yang ketiga adalah serambi, dibedakan menjadi 2, yakni serambi bawah yang terdapat pagar rendah yang berbatasan langsung dengan jagang, dan serambi atas dengan 8 tiang saka. Serambi ini memiliki atap berbentuk limasan yang merupakan sebuah bangunan terbuka menyerupai pendopo.
Bangunan induk dibedakan menjadi dua, yakni bangunan utama atau liwan yang memiliki denah persegi beratap tumpang susun 3 dengan 4 buah sokoguru. Di bagian liwan ini terdapat mihrab serta bangunan kedua ruang di sisi selatan liwan, yakni sebuah ruang yang khusus bagi jamaah wanita atau pawestren. 5 tempat wudhu yang berada di sisi utara dan selatan. Sejak pertama kali dibangun, masjid ini telah mengalami beberapa kali perbaikan dan pengembangan. Pada tahun 1796, untuk pertama kalinya, masjid ini mengalami penambahan, yaitu pada bagian serambi depan sisi timur. Di belakang masjid terdapat makam agung yang merupakan makam para peletak dasar Kerajaan Mataram Islam. Di antaranya adalah Ki Gede Pemanahan, Panembahan Senopati, Panembahan Hanyakrowati atau Seda Ingkrapya. Selain itu juga terdapat makam Sultan Hamengkubuwono II, Pangeran Adipati Paku Alam Pertama, serta sejumlah besar makam keluarga raja-raja Mataram lainnya. Untuk menuju ke halaman makam terdapat sebuah gapura yang berada di selatan halaman masjid. Dan untuk masuk ke areal makam harus melalui sebuah gapura padu raksa berdaun pintu dari kayu hitam. Makam ini mempunyai pagar keliling dari batu padas dan bata, serta terdiri atas 3 bagian halaman, yaitu halaman pertama terdapat sebuah bangsal tempat para abdi dalam berjaga dan mengurus administrasi peziarah. Kedua, terdapat 4 buah bangunan yang biasa dipakai peziarah untuk berganti pakaian dan untuk menunggu giliran berziarah. 3 merupakan halaman utama yang paling sakral karena di dalamnya terdapat makam raja-raja masa awal Kerajaan Mataram Islam dan beberapa raja masa berikutnya beserta kaum kerabat mereka. Di area masuk ke pemakaman ini arsitekturnya sangat bagus, banyak kami lihat orang-orang yang mengambil foto sebagai latar belakang daerah ini, seperti foto-foto untuk perkawinan. Ini kita sudah masuk area pemakaman. Itu yang agak jauh, yang bergerbang warna putih, itulah pemakaman raja-raja. Di area ini terdapat kantor untuk mengatur para penziarah dan terdapat juga bangsal-bangsal di sini, terdapat foto-foto raja-raja Mataram. Jadi sahabat, kalau masuk ke sini itu ada persyaratan khusus seperti pakaian dan lain sebagainya, tapi kita bisa meminjam di kantor sini atas izin. Saya tidak tahu berapa biayanya. Nah, ini foto-foto raja-raja Mataram. Coba kita dekatkan siapa beliau. Sri Sultan Sri Sunuhun Pakubuwono ke-11. Kalau ini coba kita lihat mukanya dulu. Ini adalah lukisan Sri Sunuhun Pakubuwono X. Kalau ini hanya fotonya aja, tidak ada namanya. Jadi ini adalah bangsal untuk para putri-putri.
tidak salah tahun 2006 semua tembok itu runtuh.